Oke, selamat datang di acara podcast bukan podcast bulanan di tempat tiap ada pesan bang yang agaknya pasti pasti dibuat pembahasannya. Di podcast di Talker kali ini kan ada kedatangan selain saya menemani di podcast ini. Perkenalkan, Halo, saya Akbar. Saya dari tadi sih sebenarnya. Emang harus ngenalin dari mana ini? Dari channel-nya atau ya? dari Ya pokoknya dari tadi lah gitu lah. kan, channel lah, Nama channel. Oh, nama namanya channelnya Gamerbong. emang bang. Oke, itu biasanya bahas tentang apa kalau Itu itu isinya cuman list video game doang kok. Nggak ada yang lain-lain. nanti aku cari apa tuh, tag di judul ya. Nah, untuk kalau Seiyu pasti kalian sudah kenal lah ya. Pasti ada di podcast pasti Ya, ada muncul ya. orangnya. Nah, Apa-apa lah ya, intro dikit kali ya. ya itu itu oleh Ya. Halo semuanya, mungkin agak beda ya, karena kan di sini Chris sama Akbar tuh pakainya, apa ya, saya sama aku nih. Jadi kayaknya kalau gua beda sendiri tuh nggak enak. Jadi di saya sini gua ikut pakai aku. Oh Biar dibawa iya, enak aja. dibawa nggak santai masalah aja. sih sebenarnya. Hmm. Nggak Se masalah se sih sebenarnya. oke, sekesebutnya aja kali ya. Jadi, Ya, silahkan seperti yang silakan. tadi Chris sudah bilang, salah satu orang yang cukup sering collab podcast bareng Chris. Jadi di sini ada gua, Seiyu dari Vokasi Podcast yang kali ini ikut, apa ya, di diskusi yang dibawa sama Chris sih. Kebetulan ada bertiga sekarang. Oke, untuk top lebih enak kita udah tahu nih pesannya sampai mana ya. Bahasannya sebenarnya ada dua, nggak tahu eh, bisa kepanjangan atau tidak. Kepanjangan pasti ada dua part. Yang pertama, pesan pertamanya yaitu versi pertama Turning Wave. Kedua, sempat rame juga di Facebook, Instagram, mungkin juga Twitter. Itu masalah di Turning Wave gak ada bahasan Indonesianya. Mungkin ada sempat. Kita masuk pembahasan pertama. Di dari mana dulu nih? Pesan untuk si pertama yang mau disampaikan Boleh mungkin siapa? Tamu dulu? oleh ya, kalau ada. Sebagai sepuh gimana dong? Sebagai sepuh game mobile gimana dong? Nah ini kalau dibilang sepuh aku kan sepuh sih. Wow, Jadi baik. untuk impresi pertama ya, ini ya kita masuk cerita ke cerita dulu lah. Untuk cerita tuh tidak tidak semenarik yang dikira. Itu mungkin ya ekspektasi aku uh, di apa ya, di Honkai Star Rail mungkin uh, sinya di Honkai Star Rail jadinya pas masuk ke Dragon Wave jadi biasa aja kan, di ke oh tidak menarik lah. Mungkin untuk terus kedua gameplay atau mekanik game lah, mekanik mungkin ada beberapa improvement dari Genshin, masalah carry sama
parry sama counter. Intinya mirip-mirip aja di segi kumpuli bahan, naikin stamina, dan satu lagi itu kumpuli di Pokemon. Itu sebutan di Wuthering Waves-nya Echo sini. Itu sih yang menang di mekanik gamenya itu. Terus ke mungkin segitu aja dulu dari aku ya. Selanjutnya. Baik, sesepuh yang kedua monggo. Mungkin saya kan masih anak baru nih. Oke, oke. Kalau dibilang impresi pertama, yang awal didapat tuh, kesannya karena yang mereka coba jual di awal tuh kan kesan post apokalipsnya tuh. Nah, Mhm. di aku pribadi ketika pertama kali itu kesan post apokalipsnya nggak kena, karena entah kenapa dunianya tuh terlalu damai untuk sesuatu yang disebut sebagai, apa ya, dunia yang udah pernah mengalami kehancuran gitu. Ketika pertama kali spawn yang jatuh dari atas tuh, terus dibangunin, ketemu 2 cewek kan. Nah, di situ tuh Iya. kesannya, kok, tidak segelap yang dikira gitu. Terus Mhm. jalanlah ketemu bos yang pertama, siapa, Crownless, nah Mmm. itu sama, ada yang jump scare-nya yang tiba-tiba dia nyamperin ke muka, terus karakter kita mundur kan. Iya. Oke, Mmm. cuman, kesan, apa ya, apokalipsnya tuh kurang karena nggak kerasa ada suatu masalah yang harus diselesain gitu. Dan seiring gua main, dan kebetulan mainnya tuh baru sampai satu trip 4 story-nya, Hmm. yang ketemu sama Jin sih terakhir, ya itu, sampai situ. Iya, Nah, sampai situ iya. tuh, kesan ceritanya tuh masih emang belum ada kejelasan gitu, karena kan belum terlalu banyak. Cuman setelah denger beberapa orang, entah itu di, apa ya, video YouTube ataupun tulisan orang tuh, entah kenapa gue kepikiran kalau ternyata ceritanya Wuthering Waves itu mirip sama, apa ya, cerita-cerita anime isekai. Terutama kalau kita pakai MC laki-laki. Karena Oh, kan preminya mirip tuh, dikirim iya. sesuatu, bangun, terus ketemu cewek, langsung 3 lagi. Terus, entah dari mana MC kita ini OP gitu di awal. Nah, di situ gue udah kepikiran, oh iya ya kesannya kayak cerita isekai pasaran pada umumnya gitu, cuman pakai plot ala-ala cerita manhwa, ya manhwa China aja gitu. Itu sih kalau misalkan untuk dari segi story. Terus kalau impresi untuk gameplay, soalnya dari mekanik cukup, eee, fresh ya kalau misalkan dibandingin sama Genshin, karena kan yang tadi sempat Chris bilang tuh ada parry sama counter attack. Nah cuman, buat gua pribadi entah kenapa si mekanisme parry sama counter attack-nya tuh jadi keganggu sama beberapa mekanisme yang berhubungan sama waktu gitu. Walaupun kayaknya itu sengaja dikasih supaya si player itu bisa milih gitu mau pakai, apa ya, mekanisme battle santai yang mainnya parry, nungguin terus counter attack, ataupun yang maju pukul tamat aja gitu. Asal gebuk yang penting selesai. Karena kan itu sebenarnya poin bagus sih karena mereka ngeakomodir 2 playstyle, cuman entah kenapa buat gua tuh agak cukup sayang aja gitu mekanisme parry sama counter attack-nya jadi kerasa terburu-buru karena ada waktunya sih. Paling itu sih kalau impresi awal banget, seenggaknya at least sampai chapter Hmm. 1 strip 4 Oh gitu. ya, aku juga sampai satu strike 4 ya. Kan mau tahu sama. I see, I see. Mirip-mirip sih, cuman aku udah sampai 5 tapi belum belum dilanjutin, baru awal-awal doang. 5 baru kebuka gitu, habis itu udah nggak tak lanjutin, nggak aku lanjutin lagi. Berarti titik berhentinya sama lah. Iya, Ya, intinya sama. oke. Entah kenapa aku merasakan, eee, kalau udah sampai ke titik situ itu boring gitu rasanya, bosen banget. Jadi mungkin kalau kalau aku, impresinya sih kalau dari cerita, sama world building-nya itu kayak gimana ya, ini Genshin tapi tahu kayak kayak digelapin gitu loh.
Kayak tone Oh, warnanya kayak kayak di-darken gitu doang, terus isi dunianya itu kayak, ini semua sudah terjadi, kenapa nggak diceritain sebelumnya? Kenapa kok si Kuro Games ini nggak nyeritain sebelumnya biar kayak apa ya, kayak dikasih kayak, eee, film gitu, kayak kayak sinematik gitu, sinematik seolah gimana kalau, dunianya itu beneran udah hancur dari awal gitu. Kalau ceritanya post apokalips, harusnya kan kotanya nggak sebagus itu, harusnya. Mhm. Awalnya awalnya harusnya nggak sebagus itu. Masa kota utamanya bagus banget yang desa-desanya udah hancur semua? ya. Aneh, Pak. Itu aneh itu. Menurutku aneh itu. Gak ada Kenapa kejelasan. kenapa nggak kenapa kenapa kotanya itu masih bertahan, kota yang utama itu? Kenapa nggak ikutan hancur? Ya seenggaknya setengahnya kek, seperempatnya kek hancur gitu atau gimana lah, pokoknya jalan-jalannya rusak gitu atau gimana. Kan namanya kan kiamat. Kalau gitu kan jadi nggak kiamat dong. Apa Itu. apa anunya kiamat. Ini bencana lokal. Bencana bencana yang sangat masif tapi dia kayak seolah kotanya itu kayak ada perisainya buat menangkal bencana itu gitu. Terus ngapain MC-nya, Cuk? Nggak apa, Nggak ada nggak batu. ada mhm, nggak kayak nggak ada peranannya gitu loh, dia datang gitu. Kayak, "Lah, kotamu aja bisa selamat kok, Cuman ngapain minta bantuan MC kan?" Betul betul. Itu cuman datang impresiku yang datang pertama ya. cuman datang berkunjung. Iya, cerita cerita awalnya impresinya kayak gitu. Terus habis itu kenapa Kak, kenapa ceritanya harus membawa-bawa sebuah istilah yang sangat rumit untuk dipahami. Kenapa harus membawa istilah-istilah yang lore yang harusnya diceritain pelan-pelan, di-dump di awal gitu, itu aku juga cukup cukup kecewa sih. Kenapa kok harus di-dump di awal? Padahal storytelling yang bagus itu pertama kita ketemu ini dan itu, nanti dikasih lore dikit 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 dikit, nanti kebentuk nanti kan lebih makin banyak. Tahu-tahu dikasih ini Tenet Discord apaan gitu. Terus kenapa harus dikasih, apa ya, istilah yang aneh-aneh gitu loh di awal itu. Aku jarang baca manhwa ya, Mhm. manhwa yang Cina gitu. Jadi aku nggak ngerti gimana, eee, apa ya, gimana cara menyampaikan mereka-mereka itu. Soalnya beberapa manhwa yang kubaca rata-rata storytelling-nya jelek banget. Jadi kalau dibandingin sama manhwa Korea, manhwa bukan manhwa, itu udah jauh. Manhwa itu storytelling-nya jelek. Masih belum Makanya berkembang. aku heeh, iya. Meskipun ya ada beberapa manhwa yang bagus, tapi storytelling-nya dalam bentuk kerangka itu jelek. Makanya beberapa game Cina itu pasti jelek storytelling-nya. Baru Genshin sama Honkai Star Rail itu yang bagus. Nah, ini sama sama kejadiannya sama kayak si ini, Wuthering Waves ini. Mhm. Wuthering Waves kayak gitu. Kerangkanya gimana ceritanya gitu. Itu yang mungkin menurutku bikin kecewa sih. Terus kalau soal Peri ya, kalau menurutku ya, menurutku Heeh. pribadi, Peri itu nggak kayak Peri, Oh, counter itu nggak kayak counter. Jadi kayak kita cuman ngepasin timing-nya aja, terus habis itu kita kita serang, udah gitu doang, itu bukan counter itu. Peri itu kan menangkis kan, dia nggak iya. bisa nangkis Mmm, loh, kayak kayak iya, apa ya, itu KTA iya jatuhnya. iya, QTE kan, dan itu random banget itu. Menurutku ya oke sih sebenarnya kalau kalau misalkan dibandingin sama yang lain ya, Kak. Ini cuman gabungan seolah gabungan kayak Tower of Fantasy sama Genshin Impact dijadiin satu, nah jadinya Wuthering Waves. Kalau menurutku gitu. Cuman kalau soal battle action-nya menurutku oke sih. Menurutku yang bikin seru game ini tuh cuman battle-nya. Soalnya kita nggak bisa kayak gitu di Genshin Impact asal ngehindarin serangan musuh itu nggak bisa. Kalau di sini kan bisa ngindarin, cuman ada efek kayak slow-nya gitu loh modelnya kan. Kalau dia bisa ngehindarin perfect
dodge, nanti dia bisa nyerang lagi, cepet banget, kayak nge-flash langsung ke depan, langsung nyerang, gitu modelnya. Itu kayak game apa ya, aku pernah pernah main game kayak gitu, cuman lupa. Oke. Ada game PC ada yang kayak gitu Hmm, soalnya. iya, iya. Untuk Ini ya, eh, aku singgung oh iya, monggo. kan kata apa harus ini di awal-awal kan pakai nama mandangin yang aku sih. Padahal kan Iya kalau kayak kita baca dari Genshin sama fantasi kan dia kan di awal-awal kan di namanya tuh lebih ke larat lah istilahnya. Jadi mudah di hafal. Oh ini karakternya siapa, ini karakternya siapa. Di ini Wuthering Web tuh ditanya nggak nggak bisa diingat gitu ya ya. udah bisa diingat. Ditanya siapa, pasti dijawabnya ini siapa di tempatnya Aku ingatnya cuman itu sih, Yang gitu doang. yang Gampang gampang ingatnya itu, Yang. sama Terus ngoper yang MC pimpinan bosnya itu, bos-bosnya, apa, wali kotanya itu, aku nggak tahu itu namanya siapa itu, dan putih sudah itu kan nggak ingat. kalau dari desainnya sih oke tapi keluhannya cuma Mhm, satu nama aja nama harus memandangin itu masalahnya ya mungkin karena emang targetnya bukan orang luar mungkin kan, targetnya orang Cina dulu kan. ya ya sih Kalau dilihat dari pemasarannya mungkin karena targetnya orang Cina, pasarnya orang Cina, jadi ya pakainya nama orang Cina gitu, biar orang-orang lebih familiar, biar orang-orang yang baca novel mungkin lebih familiar sama itu. Mungkin, kan nggak tahu juga dia maunya gimana. kalau segi gacha sudah ada pernah gacha berapa kali nih gacha aku masih di bagian channel choice itu kan jadinya aku Mhm, belum tahu sistem gacanya tuh kapan harus on ada add off atau add onnya itulah menurut kalian jadinya kayak mana itu gacha monggo sepuh, bagaimana? Oke, kayak gitu ya kalau kalau menurut sih gacha baru pakai tiket ya tiket lah, tiket yang dapat gratis sih kan ada yang berapa Mhm, ya? Ada 40 yang buat standar sama 30 yang buat karakter event kan. iya Nah, ya itu kalau dari sejauh coba udah dicobain sih dia kan sistemnya 80 kali maksimal 80 kan. Kalau udah dapat reset. Nah, eee, kalau untuk yang banner apa namanya, event, kalau nggak salah baca sih tulisannya dia pasti dapat karakter itu gitu di pool ke-80 tuh. Jadi nggak ada red on red off kecuali banner standar yang nggak ada, eee, pilihannya. Kan ada 2 tuh, oh ada yang ya kita bisa milih sama yang nggak bisa tuh. Nah kalau itu baru entar salah satu dari yang udah ada di standar. Tapi kalau sejauh ini, kan yang nggak tahu ya ini faktor hoki atau karena gimana, cuman setelah lihat beberapa orang pun ada yang sama. Jadi, beberapa orang termasuk aku tuh sempet dapet di 30 pool pertama di banner-nya siapa sih karakter yang event tuh Jin ya? iya enggak Ya itulah pokoknya Jian Jian, ya Jian. Cian. Yang karakter event tuh sempet dapet tuh di pool ke-30 tuh dia keluar gitu. Nah itu nggak hmm. tahu, soalnya kalau nyari bukan nyari, lihat di Instagram beberapa orang sempat dapat di 30 juga, tapi ada teman yang udah ngabisin 30 yang dari event dan minta maaf itu nggak dapet sih. Jadi oh kayaknya masih tetap oke-okean, cuman untuk masalah red on red off-nya sejauh yang ditahu sih kayaknya nggak ada apa ya, PT 50-50 kayak Genshin sih. Itu oh mungkin sama kayak ini sih, soalnya kan kalau nggak salah di China tuh bakal ada aturan soal apa ya, mengurangi ketergantungan sama gacha kalau nggak salah. Jadi
ada beberapa game yang sistem gachanya tuh dirubah gitu. Oh. Entah ngilangin yang PT 50-50 atau rate-nya diturunin. Oke. Nah, kalau dari Kamu ini udah dapat belum apanya? gacha? Oh, aku belum aku belum dapat, baru bintang 5 baru 2 yang dapat. Oh, Si eh, bocil rambut pink siapa namanya tuh kemarin. oh, aku dapat Sama itu juga sih. ya, sama satu lagi yang karakter yang bisa milih di gacha tuh, yang aku pilih itu yang si angin siapa namanya tuh ya, yang bisa kasih shield sama heal. Yang tinju itu, Iya, bukan? tinju ya. Susah ya Lupa namanya sih. ya? Iya, Susah susah namanya. Susah namanya. susah namanya, makanya aku bilang Aku milih yang healer itu, yang cewek loli itu. kayak Nahida. Oh, Verina, Iya, Verina. Oh, Kalina Verina ya. kalau nggak salah. Itu masih namanya masih fantasi itu. Iya. Sama itu yang kayak Sephiroth Final Fantasy itu. Oh, Lupa aku namanya. Gak tahu sih. Kayaknya memang orang rata-rata nyebutnya tetap Sephiroth deh. Karena gak tahu namanya siapa. Iya, iya. VA-nya kan juga sama kan. Oh iya kan? Nggak tahu. Kayaknya iya. Kalau Kayaknya aku iya. lihat Nggak dari tahu sih. Instagram aku kan, sempat scroll ketemu dia sama Sephiroth kan, sama. Oh iya loh. Kayaknya dari Inggris atau dari Jepangnya, aku kurang tahu. Talcharo namanya. Nih, aku search nih. Caro. Talcharo. Nggak tahu pengisi suaranya siapa. Aku cari dulu lah. Oh, cari Talcharo. Caro. Tapi di luar yang nama susah kayak baru ketiga tadi sih kan tadi sempat disinggung yang soal storytellingnya manhwa Cina tuh agak nggak rapi gitu ya. Itu kayaknya ada satu yang baru keinget di awal. Kan di awal tuh sempat ditanya kan nama kita siapa gitu. Iya. Terus kita masukin nama kan. Tapi Iya. seiring sejalannya proses apa cerita, di situ tuh ada pilihan kita mau disebut pakai nickname kita atau mau dipanggil pakai Rover kan. Nah itu ngarahin kalau misalkan sebenarnya nama yang kita input tuh nggak penting gak sih? Iya Oh, sih. iya. Kayaknya gitu deh. Soalnya kalau dipilih pakai nama kita sendiri kan nggak ada voice-nya jadinya. Iya. Mereka udah nyiapin rover doang toh. Wan kan kalau kayak di Genshin biarpun kita ada nama dipanggil Traveler, pilihannya tuh selalu nama kita kan. Nggak pernah ada pilihan aku Traveler. Nah Iya, oh sementara iya. di Wuthering Waves tuh ada dua. Kita mau jawab sebagai Rover atau sebagai nickname kita gitu. I see, Dan I see. Iya sih. dan sama satu lagi ya, dua karakter MC kita tuh nggak ada nama pastinya juga. Kalau kayak di Honkai Star Rail sama Genshin kan ada cewek cewek ada namanya, cowoknya ada namanya juga. Mungkin itu lebih mau ngasih efek bahwa kita itu beneran MC-nya di situ. Entah kamu mau pilih cowok atau cewek, kamu itu MC-nya gitu. Iya. Mungkin gitu, mungkin. Jadi nggak ada MC canon gitu kayak kalau Genshin kan MC canonnya yang si laki itu kan ya. Iya. Kalau di Di ini di Honkai harusnya nggak ada cerita canon sih nggak ada, sejauh aku main nggak ya. ada. Tapi masih ada nama masing-masing namanya, itu bagusnya. Tapi di Wuthering Waves ya entah kenapa dua-duanya dipanggil Rover. Iya mungkin itu cuman asumsiku aja Iya sih, sih. nggak tahu sih aslinya niatnya gimana itu Pro Iya. Games. Ceritanya juga gak menarik, jadinya kayak mana mau dilanjutin. Iya Dan nih, pengisi suaranya sama coy. Iya. Pengisi suaranya.
Iya, Calcaru sama pengisi suaranya yang Jepang sama kayak pengisi suaranya yang Sephiroth. Iya, Oh, yang iya. Jepangnya Final Fantasy, iya bener. Namanya sa- ini Toshiyuki Morikawa yang ngisi suaranya. Udah aku cari nih, iya sama. sama. Minato juga sama, tapi dari gamenya sama. Hmm, I see. Nggak hafal aku sumpah Iya, karakternya. namanya terlalu asing. Pertama namanya terlalu asing, yang kedua dia kayak karakter, kalau aku bilangnya jelek nggak apa-apa ya ini, kayak lebih ke kayak murahan dalam tanda kutip gitu loh, kayak, "Oh ya ini karakternya desainnya keren," gitu kan. Jadi kayak tapi nggak memorable gitu model model karakternya gitu. Iya, Kayak bintang 5 tapi kayak nggak memorable gitu. Yang Rover yang laki itu juga kayak campuran Honkai Star Rail, MC-nya Honkai Star Rail, heeh. menurutku Halo. dari desain bajunya, sarung tangannya, mirip itu. Kayak, "Aku nyontek ya," gitu, kayak Kuro Games itu kayak bilang, "Aku nyontek ya anu, Hoyoverse, aku nyontek ya." Boleh gitu, tapi bikin beda ya gitu, kayak meme-meme yang ada di internet itu. Ini Mr. Bean. Mhm, Ya itu oke. aja sih. Ada yang mau ditambah lagi mungkin. Hmm, Buat dari apa ini, dari mungkin dari story dunia, cara turun. mereka menggunakan menggunakan Oh, Unreal Engine. ini aku baru keinget satu. Si apa ini namanya? Wuthering Wave ini kan. Pas Hmm. kita gliding bisa ganti karakter. Oh iya Iya sih, kan? Kalau di iya Genshin bisa. kan gak bisa. Hmm. Stuck di ini Ya, satu Wuthering karakter. Waves Wuthering Waves ini juga punya itu, kalau waktu eksplorasi ya, itu lebih niru Tower of Fantasy kalau menurut dia bisa grappling gitu. Oh, Gatling iya. Tower of Fantasy juga ada grapplingnya, sama mirip. Bedanya Tapi kalau misalkan hmm, dibanding Genshin, lebih suka eksplorasinya Wuthering Waves sih, lebih cepet daripada Genshin. Genshin terlalu lambat. Lambat, tapi nggak se-boring itu sih, apa, nggak se-boring Wuthering Waves juga sih sebenarnya. Kadang beberapa poin dalam eksplorasi itu membosankan juga. hmm, Tapi kayaknya ya, yang apa, yang tadi soal glider, tadi kata ya karena mungkin kebawa dari story-nya juga. Kan kalau di Genshin tuh karena emang yang jalan-jalan di Hmm, world-nya tuh emang si traveler-nya sendiri kan. iya, Itu hmm, kenapa kita nggak bisa ganti karakter pas lagi grinding. iya. hmm. Nah, sementara Wuthering Waves itu kan setiap kali kita pergi atau ngambil quest itu kan minimal selalu berdua tuh. Oh, iya. Oh, iya Itu sih. kenapa a mereka bisa aja masukin ganti karakter pas lagi terbang gitu. Jadi ibarat kalau lagi nonton film tuh pindah kamera gitu. Hmm, bisa, bisa. Bisa Masuk akal sih logikanya. bisa jadi. Cuman emang yang itu tadi bener sih, untuk yang eksplorasi sebenarnya lebih gampang Wuthering Waves. Cuman karena tapi serba salah sih, susah bukan susah, lama kayak Genshin ribet gitu, nyampenya lama. Hmm, iya. Cepet kayak Wuthering Waves tuh enak, cuman ngebosenin gitu karena repetitifnya Terlalu, jadi lebih cepet gitu. terlalu cepat Iya. untuk apa Ya nih? kelemahannya game open world itu pasti kayak gitu, repetitif. Mhm. Untuk Aku nggak masa tahu kenapa orang-orang kok suka game open world, mungkin suka eksplorasi, tapi aku pertama, oh ya untuk kesan pertama mungkin oke gitu loh. Ketika kamu mengulangi itu terus setiap hari dalam seminggu, itu udah bosen, ya ke sini lagi gitu kan. Itu yang bikin bosen, game uh, open world sama satu lagi untuk daily daily gamenya. daily ya. Nah,
daily gamenya tuh selama aku kerjain dailynya itu kayaknya sudah ketemu ada satu daily ketemu 2 kali di hari yang berbeda, entah kenapa ya. Apa tuh? Yang nanya orang bukan? Bukan Nanya orang. Dengerin orang ngomong bukan? eh, di tempat kota utama tapi kita disuruh duduk itu nah Oh, apa yang Oh, dilukis itu. ya yang dilukis itu ketemu 2 kali di situ, entah Oh, nanti pernah aku, pernah pernah kan. Nah pernah. itu entah kenapa kayak kok bisa 2 kali atau mungkin karena masih di kota Ya yang sama ya. mungkin karena bingung kan punya opsi yang mana lagi ya. Genshin kan juga pernah kayak gitu juga. Sama, iya, Sama, sama. makanya Ini aku lagi, itu lagi. aku bilang kalau di Genshin tuh repetitif terus dailynya. hmm. Tapi ini sih, gak tau ya. Kan daily-nya Starel sama Wuthering Waves tuh hampir mirip tuh. Gak semuanya kita harus pergi jauh kan. Iya, Iya, iya. enggak. Nah itu kalau dari kalian berdua lebih suka daily yang gitu atau daily kayak Genshin yang kita kayak kurir gitu. Pertama ke sini dulu, terus disuruh ngapain balik lagi. Atau lebih suka yang kayak gini aja. aku Mending yang kayak gini sih. iya Lebih mending hemat waktu kalau menurutku. apalagi kalau Selesai, selesai lanjut gitu aja udah. apalagi kan kita maininnya tiap hari bukannya sekali-sekali Hmm. kan, lebih enak yang cepat lah daripada yang agak lama. Hmm. Ditambah kalau misalkan harus battlenya pun seru gitu loh daripada Genshin gitu kan. Genshin itu terlalu lambat battlenya. Boring gitu. Fasenya Aku terlalu main lambat atau memang ya ya terlalu lambat. Bukan bukan masalah aku nggak punya karakter gacha yang bagus. dewa gitu, enggak. Masalah masalah terlalu lambat aja, boring. Terus soal battle ini juga waktu ngelawan bos ini kayak menurutku kayak campuran, ada beberapa yang dicampur kayak game-game kayak Souls-like gitu, kayaknya niatnya pengennya ke situ tapi pengen Oh, dibikin lebih gampang gitu, iya. Kayak ada. Dark Hmm. Souls Ya ya gitu, ya. kayak Sekiro gitu kan. Sekiro kan, eee, ciri khasnya kan parry kan, Hmm, Ya. Sekiro. Bisa nangkis serangan musuh, terus habis itu dia bisa cuman nggak dibikin kayak gitu kan. ada beberapa karakter monster yang Hmm. levelnya terlalu tinggi dari karakter kita kan. Itu Oh, yang itu lebih gampang malahan buat dibunuh. Meskipun meskipun lebih tinggi, lebih gampang daripada Genshin ya. oh Kalau aku pikir ya. Kalau daripada Genshin misalkan kamu ngelawan field boss gitu kan. Misalkan level rovermu udah level 60 atau level 50 gitu. hmm, Tapi bosnya bosnya level 55 gitu. Itu lebih gampang ngalahinnya daripada kamu main di Genshin. Apalagi kalau kamu bisa apa? Mekaniknya simpel banget kok. Kalau misalkan kamu main di PC ya. Kalau kalau di mobile aku nggak tahu ya gimana. oh Mungkin lebih susah ya. Kalau main di PC gampang. ya Kamu ngindarin, oh musuhnya mau nyerang kayak gini nih, kamu tinggal pencet shift gitu aja udah ngehindar hmm. Kalau di HP begitu serangannya susah sih, nembak gitu. Kalau kalau di HP susah kayaknya. ya susah itu. Iya, iya modelnya kayak gitu. Gampang sih kalau menurutku kalau daripada Genshin ya, Genshin itu terlalu lama. Itu kelemahannya Hmm. Genshin tuh kalau ngelawan bos lama, battle-nya udah lama, terus kalau beda level dikit aja udah langsung sakit banget serangan bosnya. Itu Hmm. akhirnya aku pensi Genshin kan, mau digodain MiHoYo dikasih duit berapapun juga nggak mau aku main lagi. Bosen banget loh. 50 giga tambah tambah gede. Sekarang nggak tahu berapa. Udah aku uninstall. 90. Udah 90 giga. Ya Hmm, 90 giga. Satu bahasa tapi itu. iya. Eh, tidak. Ya aku mending download Red Dead Redemption. Bener sih sebenarnya. Iya. Ngapain Ya, main game nggak tamat-tamat. bener bener. Make sense, make sense. Oke, terus Tapi yang hmm, tadi soal sosmed, kata ya, kayaknya waktu sempet
waktu marketingnya awal-awalnya Wuthering Hmm. Waves tuh kayaknya sempat emang dijual mau kayak game Souls. Soalnya sempat lihat technical test sama CBT satunya mereka tuh emang kesannya tuh lebih dark gitu, lebih gelap sama battle-nya lebih susah. Cuman Hmm. katanya karena feedback dari player China tuh dunianya terlalu gelap sama battle-nya terlalu susah, yang sekarang tuh justru udah diturunin. Jadi Nah, nggak sesusah yang lama. ada Oh, I sama see. satu lagi tuh scene awal pas ketemu Crownless itu kan sempat diganti juga. Nah ya, itu katanya karena kan ya kalau yang versi CBT 1 tuh begitu kita selesai lawan Crownless, karena kan kalau yang kita mainin yang-yangnya nggak kenapa-napa kan. Hmm. Hmm. Nah di CBT 1 tuh dia yang digebuk sama si Crownless tuh dia. Jadi dia Hmm. kayak sekarat gitulah. Nah pas begitu udah beres, kita tuh si Rover tuh ditodong pistol sama siapa yang rambut merah tuh karena Iya. ya sebenarnya itu make sense sih. Tapi kata orang China tuh katanya kesannya terlalu nggak sopan gitu. Masa kita udah nolongin ditodong. Tapi menurut gue sebenarnya make sense karena Iya, itu iya. kan post apokalips gitu. Terus kita tuh bukan siapa-siapa, ketemu Hmm. mereka, tiba-tiba ada orang jahat, ya ya Iya. gak salah gitu maksudnya. Iya Cuman sih kenapa nggak salah sih. diganti? Lebih make sense kan sebenarnya daripada yang sekarang kita lihat kemarin gitu. Iya. Iya. Ya itulah. Kayak dispesialkan gitu kan anunya. Iya, Tokoh wah, utamanya yang sekarang kayak dispesialkan gitu. wah Ya ada orang luar datang nih gitu. Jadi seolah-olah Kamu enggak. nabi, kamu nabi kita nih gitu kan. Modelnya kan kayak gitu ceritanya. iya iya Kamu betul. nabi kita gitu. Aku nggak mau menyakitimu. Kamu nabi. Aku udah Ah. dapat bocoran dari Tuhan nih gitu. Kamu nabi gitu kan. Ya, kalau menurut aku ya itulah, mungkin aku gak ngikutin cerita yang di TPT 1 ya. Dia Mm. scene awalnya itu lebih bagus scene yang di TPT daripada di ini ya, Iya, iya. yang sekarang punya. Ya karena kalau misalkan emang benar yang mereka mau jual tuh vibe post apokalipsnya, ya yang apa yang kejadian di CBT 1 lebih masuk akal gitu. Kita Mm-mm. bukan siapa-siapa, terus ditodong tuh lebih masuk Mm. akal daripada Iya, yang tadi sih. Woi, iya, nabi kita datang. Bener ya? iya, Coba baru kepikiran tadi loh. Iya. iya kan. Begitu apa? Kalau kalau ceritanya kayak gitu mungkin menarik sih. Soalnya comeback-nya nanti malah menarik kalau menurutku malahan. Kalau aku nggak ngikutin ya CBT itu soalnya Wuthering Waves itu aku ngelihatnya promosi di awal, habis itu di tengah-tengah itu aku nggak ngikutin. Soalnya aku emang nggak begitu suka game game Cina yang game HP itu. Hmm. Soalnya ya aku udah banyak ngehindarin itu sampai akhirnya ketemu HoYoverse ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan itu bener pakai kayak gitu ya, itu comeback ceritanya nanti malah lebih memuaskan kalau menurutku. Di mana MC-nya nanti bisa comeback, "Oh iya aku bisa mendapatkan kepercayaan kalian semua," gitu. Itu lebih memuaskan kalau menurutku daripada dispesialkan di awal gitu menurutku sih. Ya gitu. Terus agak disayangkan sih di bagian itunya. Nah itu sih kalau menurutku kayak gitu. Mungkin lebih lebih menarik kayak gitu. Kalau misalkan kita sering baca apa mungkin komik-komik isekai yang seinen atau komik fantasi yang seinen, Hmm. menderita di awal, comeback bagus di akhir itu atau tengah-tengah itu menarik daripada Sangat sangat daripada memuaskan. heeh, daripada kamu, "Oh ya kamu overpower," gitu. "Mari kupuja, mari kusembah," gitu kan aku nggak anu sih, nggak Oke. Hmm. nggak menarik aja udah, ngapain overpower gitu kan. Makanya kan kayak kayak manga-manga kayak, One Punch Isekai. Man gitu kan, Saitamanya kan nggak ditunjukin terus kan, Saitama pasti terakhir. Soalnya yang lebih menarik yang lemah-lemah ngelawan musuh kan, Saitama Iya. udah overpower Justru gitu kalau cerita karakter sampingannya yang menarik kalau di iya, ini.
sampingannya yang ditonjolin malahan. Hmm. Saitamanya sih enggak. Ya mirip-mirip kayak gini lah. Cuman dibalik aja. Hmm. Terus sama satu lagi. Nah, menurut kalian nih, ada meta gak di Utangin Wave selama kalian main? Menurutmu gimana? Ada nggak? Aduh, ini kalau menurut aku ya, karena mungkin elemennya gak begitu berpengaruh sama apa ya, monsternya itu. Menurutku gak ada sama sekali sih. Jadinya cuman elemennya itu cuman jadi hiasan lebih tepatnya. Itu I aja sih. see, I see. Iya sih, Kalau mungkin 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 soalnya aku kan nggak soalnya pernah merasakan itu. ya memang nggak ada terasa sih di situ. Kalau bedanya di ini kan si Conquer kan elemennya ada ini, di monsternya ada elemen ya, elemen weaknessnya. Jadinya ya tiap kali ada bos baru atau monster baru pasti ada meta tersendirinya. Kalau di Wuthering Waves tuh aku belum kerasa sih sampai sekarang untuk main sampai sekarang. I see. Kalau dari Seiyu gimana? Gak tahu ya, kayaknya ada beberapa monster yang nggak bisa diserang sama elemen tertentu deh kalau nggak salah, yang ada duri-duri gitu. Kalau Saya kalau Doni, nggak salah hmm, dia kalau dipukul pakai Rover tuh tulisannya immune, tapi kalau begitu kita serang pakai elemen apa gitu baru ada damage-nya sih. Tapi cuman itu doang satu gitu, yang lain sih kayaknya emang benar gitu sih. Tapi gitu ya, kayaknya tergantung ini sih kan, kalau di MiHoYo mereka hmm, pakai reaksi-reaksi gitu tuh, karena ujung-ujungnya damage mereka kan sampai jutaan ribu gitu kan, iya, yang Hmm. angkanya tuh gak jelas entah dapat dari mana gitu. Nah sementara di Wuthering Waves ini nggak tahu sih kalau misalkan nanti udah level 80-an gitu damage-nya sampai situ juga apa enggak. Cuman kan sejauh yang kita mainin di sampai anggap tadi berapa, chapter 1 satu, strip 4 tuh kan damage-nya masih kecil-kecil tuh. Kayaknya iya. 10.000 pun gak nyampe ya, paling 1.000 mungkin kalau damage 1000 Kalau kecil-kecil kan. kalau kumulatif ya 10.000 mungkin. Ada. 900 pernah aku juga nyerang sekali 900 pernah Hmm. itu. Aku 300-an paling maksimal waktu itu. Mungkin Iya. karena kita nggak nyadar, mungkin karena angkanya itu terlalu kecil atau gimana, jadi nggak ditonjolin gitu. Hmm, iya Mungkin, sih. nggak tahu juga. Mungkin kayak nggak ditaruh di kanan gitu kan, gede gitu. Oh Iya. Hmm. damage-nya 10.000 nih gitu. Mungkin. Tapi Dan kayaknya ada kaitannya sama ini deh. Kan kalau di Genshin yang tadi sempat Akbar singgung tuh, di Genshin kan battle-nya lama tuh, terus bosnya tebal-tebal karena ya damage kita tuh harus jutaan gitu. Kalau misalkan mau cepet ya kan. Mungkin. Nah, sementara di Wuthering Waves tuh kan kalau kita parry ataupun kita counter attack tuh damage-nya lumayan tuh. Kayaknya emang karena dia awalnya pingin game yang agak semi souls gitu, yang susah. Kayaknya kan game souls kalau damage-nya jutaan aneh juga kan. Jadi Iya aneh kayaknya sih. mungkin awalnya dia emang gitu sih. Jadi elemen tuh kayak yang ditambah di akhir gitu. Kayaknya sih. iya. Tapi Kalau emang immune aku pernah kelihatan nggak di pernah juga sama. hmm. Mhm. Mungkin mungkin Tapi itu. emang kelihatan kakak pakai sih elemennya sih. Iya, Cuman kelihatan. cuman pemanis terus sesuai dengan karakternya kayak misalnya si siapa nih yang kalau kayak Xianxin yang petinju itu kan kelihatan Mhm. angin kayak gitu. Cuman mungkin Oh iya iya. lore ceritanya kayak gitu untuk pemanis di lore ceritanya sih. Aku bahkan nggak ngikutin ceritanya Iya itu. sih memang. Siang. Tapi Aku cuman skip skip aja udah nih. Apa ini cerita gitu.
Makanya aku bilang kan untuk kalau yang elemennya kan kayak pemanis di setiap Iya, karakter. kayaknya sih. Iya, kayaknya sih gitu sih. Soalnya kalau Bahkan di kayaknya Genshin iya, di gimana? Genshin sendiri kan, ditunjukin kan kalau misalkan, oh ya ini karakter ini elemen api gitu, kayak Diluc gitu kan. Diluc itu kan ditunjukin kalau dia, oh merah banget nih, api nih pasti gitu. Kita Iya, nggak perlu mainin karakternya, kita udah tahu ini elemen api nih gitu. nah, itu yang aku maksud harusnya. Hmm, I see, I see, I see. Bahkan yang bakar kayu kan ada tuh yang akar-akar, Oh kita Ah, iya nggak perlu iya iya pakai iya. karakter api tuh karena udah disediain bola yang tinggal kita lempar Iya, itu. iya. itu mirip Tower of Fantasy. Dan Oh, aku keselnya ya di situ juga. Kenapa ya kayak karakter api itu nggak jadi Iya, sama. nggak berguna gitu. Aku udah ku tembakin pakai itu pistolnya Sixia loh. Kenapa ini kok nggak kebakar, Pak? Sama bahan Udah aku peledak, lihat ada sama bahan, bunga api itu baru bisa. sama bahan peledaknya si ini untuk hancuri batunya. Itu kan ada yang, Oh iya, ya kan? Itu kan harusnya pakai yang si Spectro, namanya kan Spectro kan. hmm, Harusnya kan bisa gitu. yang lu nggak bisa Nah, tadi. itu yang Harus disayangkan pakai sih. batu. Aneh eksplorasinya, beberapa eksplorasinya emang agak aneh. Kayak ada beberapa elemen yang terlalu blend in, akhirnya kita nggak tahu kita harus ngapain sih ke tempat yang mencolok ini. oh, Kita nggak tahu tempat yang mencolok ini untuk diapain, dihancurin kayak diapain kayak gitu kan. Harus nyari-nyari sendiri. Oke. Kelemahan kelemahan eksplorasinya di situ mungkin. Mungkin menurutku sendiri ada kayak gitu. Oke. Terus apa? Ya. Nah, ini masalah apa ya namanya teknik, apa ya? Yang pas di awal itu kan sempat bermasalah tuh gamenya karena tidak Oh, nggak banyak optimize. stuttering, tak Hmm. optimize itu. Menurut di tempat kalian ada permasalahan nggak ya? ada sih, cuman masalahnya ya umum game-game yang pakai Unreal Engine sih. Kayak tekstur yang telat atau nggak render gitu sih. Kayaknya umum sih Hmm, kalau misalkan game-game yang pakai Unreal, bahkan game Jepang pun rata-rata yang pakai Unreal kayaknya gitu deh. Kalau nggak teksturnya telat, ada yang nggak render gitu. Cuma tapi kalau hmm, misalkan yang paling ganggu sih ini ya frame dropnya sih. Soalnya pertama kali mati itu gara-gara frame drop terus ada babi lewat mati itu langsung. Wah, stuttering itu kan yang ngeselin. Iya, stuttering. padahal lagi jalan-jalan biasa itu. Tiba-tiba turun ada babi lewat mati. Sama, tahu-tahu Hmm, jatuh aja. Lagi gliding tahu-tahu jatuh. Ternyata nabrak tangga. Oh nah, karena belum ke render Stuttering ya. itu. Iya, stuttering itu lebih lebih ke stuttering. Patah gitu, habis itu nge-lag yang habis itu jatuh loh. Oh, ternyata nabrak tangga. terus juga kalau di aku sih nggak ada masalah karena aku pakai SSD juga kan. Tapi yang jadi masalah tuh di task manajernya penggunaan RAM Hmm, itu yang hampir mau full iya, di 16 giga tuh. RAM-nya 16 giga itu. Nah, Betul. itu Oh yang iya kan? Kan, iya Gak merhatiin sih. Emang sebanyak itu? hampir iya, iya 16 sebanyak giga. itu. Hmm. Itu Padahal harusnya kalau ngerepotin itu. untuk game sekelas Unreal Engine pun kan nggak hampir Enggak, penuh. enggak, enggak sampai. Harusnya Nah, 8 sampai 10 harusnya. paling mentok lah 12 lah kalau mau dibilang kan. Iya, Nah enggak, ini ini bisa 16 loh. bisa 16, itu yang Makan bikin 16 giga.
mungkin lebih ke kendala startingnya di situ sih menurut aku ya. Kalau aku menurutku enggak sih. Soalnya Oh, RAM-ku 32 giga. oh Itu iya, masalahnya. itu beda cerita. Masalahnya itu. RAM-ku 32 giga. Cuman masalahnya ya itu makannya 16. Itu mungkin karena optimisasinya jelek mungkin dari teknisnya, dari teknisinya mungkin optimisasinya jelek. Iya, Jadi jadinya kayak gitu. Beberapa game Unreal Engine itu ya yang bagus. Kayak yang kemarin aku mainin itu Sandland. Sandland itu game open world, hmm. gede banget mapnya. Tapi Oh, nggak stuttering kayak gitu, nggak oh. ada stuttering. RAM-nya juga kecil, cuma 4 giga. 4 Nah, giga apa 5 giga lupa aku. Pokoknya 4 sampai 6 gigaan lah makannya cuman ya. iya. Itu gede sama Unreal Engine. Unreal Engine 4 pula sama. Nggak pakai Unreal Engine 5 malahan. Unreal Engine 5 berat, berat banget. Iya. Berat banget Unreal Engine 5. Aku pernah main game kayak gitu. Wah, berat banget, Pak. Kan Red kayaknya Dead Redemption kalah ini. PUBG iya bener juga. Bahkan kayaknya PUBG yang mapnya lebih gede pun lebih ringan seingatnya. Kan PUBG Iya, iya. Unreal Engine 4 juga tuh. Iya, Unreal Kayaknya Engine 4. nggak sampai segede itu. Enggak. Emang optimisasinya jelek aja. Orangnya yang nggak bisa gitu loh, bukan bukan masalah engine-nya, game engine-nya. Aku Iya itu iya, ketawa bener loh bener. ketika ketika ngelihat ada orang-orang, "Ini gara-gara Unreal Engine." Bukan, karena orangnya nggak bisa. Iya, rasanya Bukan. kami ini Sama kan sama kayak ketika kamu komplain bahwa, "Oh, grafisnya Unreal Engine kalau dibandingin game engine-nya Rockstar bagusan Unreal Engine." Ya enggak, orangnya, orangnya yang Iya bener. artisnya. Artisnya. Kalau kamu gambar pakai pensil 2B, sama-sama 2B, kalau skill orangnya beda ya beda, sama. Sama kayak orang main main Unreal Engine, bikin game pakai Unreal Engine sama Unity, ya buktinya itu Tarkov bagus. Itu pakai Hmm, Unity. bener bener. Sebenarnya Unreal tuh dia kuat nampung banyak. Contohnya aja ini kan Fortnite tuh Ya, showcase-nya Unreal kan. mhm, Dia udah mapnya luas, padat juga kan. mhm, mhm, Sebenarnya bisa, cuman ya itu tadi yang optimalisasi orangnya sih. iya, optimalisasinya orangnya aja, nggak dan saya. aku nggak tahu sih kata gosip-gosipnya orangnya dipecat sebelum gamenya dirilis ya. Ya, Kalau bener ya kalau bener ya berarti ya salahnya dia gitu. Ya kebiasaan perusahaan Cina sih kalau menurutku. Udah pernah Hmm. kerja sama perusahaan Cina ya kayak gitu emang. Emang profit oriented emang, profit Iya. oriented. Entah entah perusahaan Cina yang, apa ya, yang akuisisi kamu, atau mereka yang beneran perusahaan Cina. Jadi kayak kamu kerja sama brand-nya, brand Cina tapi perusahaan Cina gitu. Sama profit oriented, kalau enggak anu dibuang. Udah kayak gitu emang. Emang kayak gitu kerja, namanya kerja Bro, orang-orang protes ya, ya, "Gimana Bro, kerja Bro, nggak profit, nggak hidup Bro." Bener, betul. benar. Buang idealisme, duit. Padahal kalau idealis itu bagus, pasti bakal dibeli juga. Oh, belum tentu. Iya sih, Oh ya, memang belum itu tentu. Belum cuman tentu. berlaku kalau Kojima yang bilang. Oh Iya, iya, belum tentu. iya sih. Kojima Tapi udah di luar punya fans, kamu. iya, betul. Tapi di Iya, luar yang Selalu. tadi dipecat itu sih nggak tahu ya, karena yang paling make sense sih kayaknya emang gamenya belum beres gitu. Soalnya mereka serba Iya. salah kalau misalkan mereka rilisnya telat. Hmm. Bulan Juli kan ada Triple Z tuh. iya, Oh iya tuh, Bulan iya tuh. depannya lagi Genshin Iya. Regan baru. Hmm. Nah, mereka tuh nggak bisa rilis setelah mereka, harus sebelumnya. Iya. Iya. Itu sih kayaknya paling make sense. Iya ini sih. Nggak mau eh, disebut nggak siap, ya bikin seolah berita ada yang di layoff gitu. Walaupun nggak tahu itu benar atau enggak sih. Ya, iya, aku juga agak doubt sih kalau itu apakah bener apa enggak, aku juga doubt apakah iya. Kalau iya ya mungkin mungkin karena orangnya yang optimisasi expertnya
keluar jadi kita kan nggak anu, Mhm. apa, gamenya jadi nggak optimize dan mungkin ada faktor kedua, ya itu tadi, perusahaan. Kita Oke. semua tahu kan game Cina itu pasti nggarapnya cepet banget daripada game Jepang atau game barat. Game barat ditunda-tunda, game Jepang ditunda-tunda, game Cina, rilis sekarang, rilis. Kalau bisa jam ini langsung rilis lah. Iya. Rilis. Tapi Nah, kita nggak tahu di balik layar kayak gimana, mungkin mereka menderita juga. Orang udah lembur iya, capek-capek sampai pagi kan. Kayaknya Bos mereka masih belum pulang deh. Soalnya kan tiap hari update tuh. iya, iya, iya kayaknya gitu deh. Bos-bosnya sih santai-santai aja. Pekerjaannya itu loh. Iya. Profit berapa profit? Bos-bosnya sini. jalan-jalan ke luar negeri, foto-foto, update sosmed tuh. Pekerjaannya lembur sampai pagi. Belum selesai juga ini gitu. Ku pecat kamu. Oke. Oke. Ya, terus apa lagi nih yang mau dibahas ya? Ya itu tadi mungkin Ah, bahasa Inggris. Mas. Oh, ini gue sempat inget Apa? sebelum mereka ngumumin CBT 2 tuh mereka sempat bikin video kayak apa sih istilahnya ya? Kalau di Honkai Impact juga ada. Jadi mereka bikin video yang ngejelasin proses pengembangan. Nah, Wuthering Mhm. Waves tuh sempat bikin video mereka bilang kalau hasil dari CBT 1 tuh bikin mereka harus ngerombak ulang semua story-nya. Oke. I see. Nah, itu kayaknya masuk akal ke kenapa gamenya sekarang nggak optimize karena eh, yang kita Oh, lihat sekarang tuh hasil yang iya mereka sih. kerjain dalam waktu berapa bulan doang gitu. Karena Iya kayaknya. Oh, story-nya dirombak, mekaniknya Iya. mungkin ada yang diganti atau ditambah. Terutama Mhm. cutscene mungkin ya kan bikin cutscene nggak gampang ya harusnya. Iya, iya. lama itu bikinnya. Soal dipecutin itu animatornya itu. Itu sih Susah kalau itu. misalkan supaya kita kesannya nggak terlalu menjatuhkan mereka gitu. Jadi ada pembelaan sedikit lah. Baik, baik. Oke. Mungkin, mungkin kan. Kan nggak tahu di balik layar gimana kan nggak Iya. tahu kita. Iya. Siapa tahu mereka di setting emang buat suruh syuting gitu juga kan kita nggak tahu. Iya, mungkin. Hmm. Bisa jadi. Perusahaan Cina, bro. Kita Nah, tahu, kita tahu pemerintahnya kayak gimana, gimana perusahaannya. oh ya, aku baru keinget satu. Untuk fitur skip ini berguna atau tidak bagi kalian? Fitur skip ala cerita ya. Hmm, Monggo, opini gue monggo. adalah ketika lu nyimpan button skip di game yang punya story adalah lu nggak pede dengan story yang lu tulis. Oke. Ya, pendapat aku sih sama ya. Mungkin ya kurang pede atau mungkin mengikuti pendapat pemainnya yang enggak, oh aku butuh gameplay, tombol skip harus diadakan. Kemungkinan Kalau sih ada dua. menurutku, ya monggo, monggo. Oke, Lanjutkan. itu aja sih Apa? aku. Oh, oh itu. Oh, Iya itu. kupikir, oh kemungkinan ada dua, kemungkinan satu, kemungkinan dua. dua Oh, dua bukan. itu aja sih. Ya kalau aku mikirnya, oh itu mungkin buat opsi aja kalau menurutku. Apakah developernya pede atau enggak itu urusan belakangan. Tapi kalau dilihat dari eh, apa namanya intronya yang udah kayak gitu, menurutku berguna sekali. Iya, Buat apa? Buat apa diikutin ini intronya jelek gini? Ngapain ku ikutin? iya. Tapi kalian Tapi lebih suka nah, skip yang langsung dilewat sampai beres atau skip yang apa fast forward? Hmm. Skip langsung gimana ya? beres cerita sampai cerita itu selesai sih. Kalau kalau aku milihnya ada pilihan ada dua, fast forward sama skip langsung beres. Kalau kalau kasusnya di Wuthering Waves ini aku lebih suka langsung beres aja sih, daripada apa namanya, di fast forward gitu. Soalnya Hmm. aku bakal menilai bahwa cerita game itu bagus ketika intronya itu bagus gitu. Maksudnya kayak
prolognya itu bagus, maka cerita ini worth untuk diikutin gitu. Selama prolognya itu jelek, ya udah skip aja. Ya Gitu. aku baca-baca di dengerin video di YouTube kan. Di YouTube Soalnya ya. ada ya pemain tuh tidak peduli dengan ceritanya, langsung skip aja gitu ceritanya. Oh, I see. Mhm. Mungkin speedrunner mungkin kan. Atau mungkin kebiasa dengan source like gitu kan, yang Ya, enggak juga sih ya kata menurutku. ya. Mungkin karena dia sudah tahu apa yang dia mainkan game Cina pertama ya kan. Hmm. Game Cina itu nggak peduliin kualitas kecuali Hoyo. Untuk sejauh ini Hoyo yang paling bagus kalau menurutku Setuju, daripada game Cina yang lain. setuju. Meskipun ya tetap jelek gitu loh. Kalau Ya, kenyataannya kalau misalkan kamu bandingin ceritanya Honkai Star Rail yang katanya bilang iya. dia itu terinspirasi dari seri Trails, Mm-mm. Legend of Heroes Trails itu, Iya, faktanya bagusan Trails dari dialognya. Dialognya jelek banget itu. Orang Honkai Star Rail itu. Gak jelas. aku gak bisa komen Aduh. karena belum main Trails soalnya. Oh yeah. Tapi itu Enggak, make ya sense udah. sih. Trails tuh udah lama banget kan? Udah lama. Udah lah, bandingin sama Persona udah. Yang lebih friendly Lebih lah. lama. Bagusan Persona malahan. Persona ada skipnya. Ceritanya bagus. Developernya nggak komplain tuh. Nggak maksa kita buat, oh ikutin ceritanya. Iya. Enggak Iya, kan? padahal Persona ceritanya bagus loh. Iya, ceritanya bagus loh. Iya juga ya. Persona ada fitur fast forward sama skip malahan. Ada. Oh, Ada. soalnya Persona kan ada New Game Plus. Kalau kita Oh, penasaran bisa lihat di New Game Iya. Plus. Iya sih. Kan Mungkin kalau game begitu. China kan ini kan nggak tamat-tamat kan, kita nggak bisa Iya. ngulang. Live service itu jeleknya gitu. Ya ya, namanya game buat cari duit sama game yang pure cuman buat, oh ya aku bikin sebuah karya seni, nikmatin nih gitu kan. ya, Udah. beda sih. Iya. Udah. Dari dulu persepsi game yang buat cari duit itu pasti jelek. Dari segi produk ya. Ya, Hmm. seenggaknya sampai Hoyo rilis lah seenggaknya. Tuh. Dan Eh, katanya orang-orang juga bagus-bagus juga. Di akhir itu setelah ketemu wali kotanya itu katanya bagus habis itu. nah kita kurang tahu ya. Ya, kita Kayaknya nggak aku tahu. nggak Karena kan tahu juga, aku nggak tahu. kita apa Hmm. opini kita tuh masih based on sampai 1 strip 4 kan. Iya, Iya, satu satu step 4. strip 4. Satu Hmm. strip 5 aja aku baru cuman buka doang. Belum tak lanjutin. Itu pun nggak sengaja itu kan. Lewat gitu tahu-tahu cutscene lu. Loh. Ngapain? Oh iya, aku lupa aku di sini, Pak. Tahu-tahu Tapi cutscene. walaupun bagusnya di situ di 1.5 udah lewat dari ini nggak sih, kan biasanya game yang nge-hook tuh 1 jam pertama kan. Iya, Iya, Kayaknya sampai 1.4 udah lebih dari 1 jam pertama deh. lebih udah lebih. iya Iya, ada lebih tuh. Lama, panjang itu. untuk prolog tuh kepanjangan. Panjang banget. Lebih. Kalau di anime itu 3 episode pertama. Iya, Iya. anime itu 3 episode pertama. Hmm. Nah, inilah yang disebut dengan sangat membosankan. Ada yang menarik. Iya, di awal. Cuman kalau pengakuannya orang-orang sih bagus habis itu. Iya, Tapi kita ya nggak tahu. kami juga skip ceritanya kayak mana mau bilang menarik. Kan beberapa ada yang dipaksa. Iya, memang ada Dipaksa dipaksa. cerita kambing lah, kambing hitam sama kambing putih. Oh, Itu kita itu iya, kambing iya. hitam, Rover. Hmm. Terus begitu ketemu wali kotanya, aku pertama udah nebak ini pasti ada SIM lain ini dari wali kotanya, bener.
habis 1.4 selesai gitu, oh bener. I see. Aku nggak ikuti ceritanya jadinya nggak tahu yang mana. Ya, beberapa kan nggak bisa di-skip Hmm. karena ya nggak bisa di-skip itu aku bacain aja satu-satu. Oh, meskipun ya tulisan dialognya juga nggak bagus-bagus juga. Nggak ngerti aku malahan beberapa. Ngomong apa Nah, eh, tuh. hmm, kalau berarti kesimpulan dari impresi pertama ya untuk Yoi. jatuhnya tuh Sering kayaknya 2 jam apa? pertama atau 3 jam ya yang sampai 1.4 itu 1/4 ceritanya 4 jam Lebih deh pertama kayaknya. lebih ya. Lebih kayaknya. Apakah Lama bisa itu. apakah bisa eh, menyaingi Genshin Impact? Enggak, udah beda itu Hmm. dan meskipun ya kalau menurutku kayak copy paste-nya Genshin sama Tower of Fantasy. Udah gitu doang. Ini game kok nggak ada yang beda aku bilang tuh. Game Cina kok sama. Nyari Kalau yang work habis itu dikopas. Wah, kok pekerjaanku sekali di masa lalu gitu ya. kalau menurut saya kayak mana? Apakah bisa menyaingi Genshin Impact? Eh, gua nggak inget awal-awalnya Genshin gimana sih, karena Hmm. Hmm. gimana ya? Cuman kan kalau Genshin tuh awalnya ada kejelasan tuh kan si Jelas. traveler tuh pingin nyari saudaranya kan. At Iya, least iya. kita Iya, punya itulah, punya pegangan iya, itu. Nah iya. di sini si Rover ini kita nggak tahu sebenarnya. Sampai Nggak satu sampai ngapa-ngapain. 1/4 kita belum tahu. Iya, nggak tahu Kesannya kita. masih ya tadi apa nabi datang untuk Tapi menyelamatkan dunia. Iya. Ya. Nah, kesannya itu sih. Jadi belum kalau secara story sih kayaknya belum sih. Soalnya gimana ya? Biarpun emang benar beberapa game bukan game cerita manhwa atau cerita China tuh emang kebanyakan informasi di awal. Tapi kalau di compare sama Genshin sih, seingat gua Genshin awal-awal tuh informasinya nggak sebanyak itu gitu. Hmm, Banyak tuh benar ketika kan. kita udah pindah region. Di Hmm. region monster tuh masih sedikit lah gitu. Cuman Hmm. kalau di Wuthering Waves kan kita dijejelin informasi banyak tuh. Entah kepake atau enggak ntar ke depannya. Cuman kasih aja dulu pokoknya. kayak disuapin makan terus-terusan. Iya, Hmm. gitu. Iya. Entah ke depannya mereka ingat pernah ngasih kita itu apa? Itu kalimat atau enggaknya ya gimana nanti gitu. Tapi pokoknya ini gitu. Cuman ya itu sih kalau dari story menurut gua kayaknya belum sih. Tapi kalau dari mekanik eh, cukup bukan cukup ya. Bersaing sih kalau dari mekanik gameplaynya. Oh ya, gameplaynya Hmm. gameplaynya seru, battlenya seru soalnya. Hmm. Tapi Gua Playstyle lu lebih ngapa-ngapain. macam-macam Hmm. gitu, lebih banyak. Iya. Kalau Genshin kan mainnya ya reaksi elemen lagi gitu. Hmm. Genshin ya lambat. kalau menurut aku ya mungkin hampir mirip-mirip lah. Tapi dari segi cerita ya gak ada sesuatu yang bikin kita pegang oh ini si MC ini harus diperhatikan atau bagaimana lah untuk perjalanan dia sampai ke end Mau game. invest apa Iya. enggak gitu. Kira-kira kamu mau invest nggak kalau misalkan ternyata oh di tengah-tengah itu ceritanya bagus, oh mungkin bisa jadi Genshin killer gitu. Invest ya. Invest. Wah, top up nih. Kalau aku sih enggak ya untuk top up ya. Gue nggak pernah mau top Enggak up. kan? Enggak. Aku pertama top up itu cuman yang itu doang tuh, yang di Genshin itu sekali doang itu, yang sebulan itu. Oh Aku sebulan. penasaran doang itu. Itu pun gue skip aja, sehari gue skip, dua hari gue skip. 75.000 dulu kan, masihan. Iya. Oh ya, Masih sama 75 sekarang. sekarang naik. Masih masih Oh murah, belum 79 belum sekarang. mahal. Oh 79. 81. Oh Enggak 81 ya. 80 ya, Iya 80.000 80 deh. kayaknya. Hmm. Kalau di Honkai Star itu 79. Hmm. Hmm. Ya sekitar Genshin, itu Genshin. mungkin. Hmm. Gue Kalau pikir bagus kok. kalau mekaniknya ya bisa kalau dibilang setara ya. Tapi kalau untuk sampai
nyalip ke atas mungkin enggak Enggak. ya untuk nyalip ke masnya tuh nyalip dari Genshin Impact enggak dulu, Hmm. jangan. Sejauh ini Iya, emang paling bagus itu punyanya Hoyo kalau menurut, kalau misalkan gamenya mirip-mirip kayak gitu itu sejauh ini cuman Hoyo. Yang lain kayak, "Oh ya, bikin ya, selesai cepat." Gitu doang. Kayak gitu doang loh game-game Cina setelah Hoyo itu. Selain Hoyo nggak ada. Belum ada, bukan nggak ada belum, sih, belum ya ada. memang belum ada. Sebenarnya gue ada satu nama sih kalau buat story, cuman Apa? gamenya dia tuh terlalu niche gitu. Ini apa, Reverse 99. Reverse itu. Oh, Reverse oke sih, lumayan. Aku pernah nyobain. Story-nya Hmm. story-nya dia bagus storytelling-nya, cuman mekanisme gameplaynya terlalu susah untuk kebanyakan Oh gitu. iya, Beda sama Starrail. Starrail tuh turn based-nya lebih gampang. Iya. iya, Hmm, itu lebih susah itu, Iya, Reverse Reverse. tuh lebih susah. itu Sama yang bagus, tapi kalau yang misalkan dari ranah game HP yang bisa nyaingin yang bagus itu sebenarnya Nikke sebenarnya kalau menurutku, kalau misalkan game HP ya. Nikke itu oke. ceritanya bagus loh sebenarnya. Iya, aku akui Nike Tapi ya. Nike jarang-jarang Korea orang. masalahnya. Apa? Hah? Nike Korea Iya masalahnya. Korea, Korea. Iya, Korea. Kalau kalau misalkan kita pukul rata game HP gitu misalkan. Tapi kalau game Cina emang Hoyo doang sih menurutku. Masih Oh, ngajarnya tuh Hmm. Hoyo oh ada masih. satu lagi. Ada satu lagi, Apa? Apa? Arknight. Oh, Arknight. Arknight. Oh iya iya iya, Oh iya, Arknight. Arknight dari Cuman Cina itu juga ya. ya Ya dia itu niche itu, kehalang aku nggak gameplay main tapi. Iya, karena tower defense kan. iya Tower Defense. Hmm, Pernah main kalau nggak salah aku itu. Cuman habis itu ku uninstall apa. Penasaran aja gamenya kayak gimana. Walah Tower Defense gitu. Tower Enggak lah kalau Defense, Tower Defense. Aku nggak suka Tower Defense. Tower Defense dengan waifu yang ada. Arknight. Iya. Ya kalau nggak ada waifunya nggak laku dijual. Iya, Itu Azur Lane laku. iya. Waifunya. Yang dijual kan waifunya. Hmm. Wah, Azur Lane kayaknya udah beda kelas deh. Dia kan jualannya fan service ya. Iya. Eh, aku sampai mikir ini bikin hentai aja coy. Jangan bikin game. Aku sampai mikir gitu loh. Aduh desainnya kayak gini. Nanggung. Aduh. Ya. Mungkin ini Gitu. sudah sejam 13 menit ya di sini. Hmm. Baru Kita poin satu tuh. kita mau poin Baru satu. poin 1 ini, belum Iya. poin 2 sama poin 3 ini. Apa ini? Ini kita udahin dulu untuk part satunya. Untuk part 2 nanti. Oh, baik. Nah, mungkin nggak tahu uploadnya kapan. Harus diedit dulu. Ada saran-saran mungkin yang bisa ya Wah, masnya itu saran untuk gamenya mungkin. Mana tahu waduh. Kunga Games mendengarkan podcast ini. Wih, Wow. aku cinta Kuro Games. Aduh, Waduh. apa ya? Tidak tahu. Saya tidak mengerti harus memberi saran apa. Karena terlalu Eh, mirip, ini sih karena apa ya? terlalu Aku juga kembar. terlalu Kalau hmm, story harusnya sih bisa sih, cuman harus nunggu revamp. different. Apanya? Kalau misalkan mereka mau benerin story yang awal, bisa Oh, sih sebenarnya, cuman story ya. harus nunggu gamenya di revamp dulu. Cuman masalahnya Hmm. kalau gamenya di revamp, taruhlah dia nge-revamp tahun depan gitu kan, progres kita udah jauh tuh. Kayaknya Ya, nggak mungkin juga kita mau ngulang Nggak lagi dari mungkin awal juga. gitu. Nggak Iya. ya, mungkin. nggak mungkin. Ya, Apa ya? Nggak tahu ya, Perbaiki. bingung. Kalau bingung kalau kalau juga. story ya misalkan mungkin story diperbaikin lah, jangan di-dump di awal gitu kan. Kayak Untuk kayak wow gamenya udah rilis ya. Kalau belum rilis nggak apa-apa. mungkin Oh untuk ini yang paling game ya ada satu. apa? Inilah, seenggaknya kalau misalkan ada masukan dari player, Hmm. dipilah-pilah dulu lah. Kan kalau MiHoYo tuh Oh iya. ada masukan dari player, dia implementasinya nanti kan sedikit-sedikit itu. Nah, kalau Hmm.
Kuro ini kalau misalkan kita lihat dari catatan yang di CBT 1 sama 2 kemarin, kesannya tuh, oh player maunya gini, langsung ganti gitu. Nah kayaknya Hmm. lebih baik jangan gitu, mending dipertimbangin dulu emang perubahan itu harus ada apa enggak gitu. Itu sih paling yang harus mereka perhatiin sih. Karena belum tentu apa yang player mau tuh bagus buat gamenya juga sih sebenarnya. Iya Sama sih. ya, Iya sih. Iya benar juga sih. sama yang itulah yang itu kan terjadi juga di scene awal itu kan, terlalu katanya terlalu kasar, terlalu apa kan, akhirnya diubah. Iya. Siapa tahu itu kasar buat orang Cina doang gitu, buat Heeh. orang global Iya, enggak kan bisa jadi. iya, iya. Bisa jadi. Kalau Mungkin gini sih, mungkin sarannya. Kamu fokus dulu mau target pasar mana dulu. Jangan langsung dirilis global terus bingung mau nentuin yang mana gitu. Kan kita kan bingung di awal dikasih cerita kayak gitu. Ini real ya, targetnya pasarnya mana dulu. Kalau pasarnya Cina ya rilis Cina dulu. Jangan se- langsung global. Atau ya setahu mungkin di ya, balance kayak kayak Genshin mungkin ya. Nggak tahu juga. setahu saya ingat aku kayaknya ini dah, Apa? eh, rilisnya langsung sekaligus atau di Hmm. Cina dulu atau baru rilis global ya, yang ini punya Kayaknya Wuthering Waves bareng semua deh. bareng semua ya, Enggak telat. Wuthering bareng kok. bareng ya. Harusnya meski kalau misalkan harus dikasih saran mungkin harusnya saran sebelum masih CBT mungkin. Kalau Hmm. sarannya udah aku kasih sekarang ya emang udah Memang nasi dari sudah sih. menjadi bubur gitu. Kayak Ya, percuma aja karena beberapa banyak kesalahan di awal ceritanya hmm. gitu. Ya, oke. Untuk impresi pertama part 1 sudah Woi. sampai di sini dulu lah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya part 2 ya untuk yang ini. Karena ada dua pembahasan soalnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.